Sebagai wartawan, kecepatan memang sering menjadi tuntutan utama dalam menyampaikan informasi. Di dunia digital, AI hadir untuk membantu kerja jurnalistik. Namun, muncul pertanyaan, apakah AI sudah sejalan dengan etika penyiaran? Ini tuh hari ini batasnya. Ya tuh, udah guys. Udah sampai. Udah ini. Gimana? Mana guys? Yes, aku baru lihat jadwal. Ternyata kita udah keburu deadline. Aku takut kita nggak kejar. Gimana nih? Ya beneran ini loh. Mana ya? Bentar lagi. Iya, ini jadwalnya. Gimana? Lagi. Kalian ada solusi nggak? Bingung nih sumpah. Gimana kalau kita pakai AI aja? AI? Iya, sekarang kan AI udah bisa kita gunakan dalam jurnalistik biar lebih cepat. Iya, boleh sih. Tapi kita jangan sampai asal publish aja. Kita harus cek kebenarannya dan disesuaikan sama kaidah jurnalistik. Nah, Boleh ini- sih. Coba Din pakai. Iya, Nah ini nih AI-nya udah jadiin satu berita lengkap. Strukturnya udah rapi, lengkap sama lead dan penutup. Tinggal dikirim aja nih. Mana cobaannya? Nih. Oh iya sih. Iya sih. Udah ada kutipannya juga ya. Tapi walaupun rapi kayak gitu, tapi gimana ya? Sumbernya udah jelas belum sih? Aku takut sumbernya belum jelas. Kita kan nggak tahu ini pernyataan siapa dan kapan ini diucapkan. Paham nggak? Oh iya sih. Harus pastikan dulu. Gimana? Ya AI ini ngambilnya kan dari banyak data dari internet. Harusnya sih datanya sudah cukup banyak dan beragam ya. Nah, karena datanya yang banyak itu, menurutku itu yang menjadi permasalahannya guys. Jadi kita harus cek dulu kebenarannya. Kalau tidak, kita bisa melanggar prinsip verifikasi dan akurasi dalam jurnalisme gitu guys. Oh iya. Sebagai wartawan kan kita nggak boleh percaya sama hasil teknologi tanpa memastikan sumbernya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Betul. Iya juga sih guys. Kita juga harus ingat kalau berita ini salah, yang salah itu kita bukan AI-nya. Nah, Iya benar. Jadi kita boleh pakai AI sebagai alat bantu saja. Kita boleh gunakan sebagai untuk membuat draft wawancara, transkrip wawancara, tapi datanya tetap kita cek ulang guys, biar kita sesuaikan lagi. setuju. Ya, aku juga setuju. Setuju sih. Tapi guys, kita juga harus bisa pastikan sumbernya harus jelas. Walaupun informasinya akurat dan sesuai dengan etika jurnalistik. Gimana? Setuju sih. Setuju ya? Berarti aman kan ya ini? Pastikan dulu kan. Iya, kita harus pastikan dulu sumbernya udah jelas. Iya. Benar sih yang dikatakan Dimas tadi. Takutnya nanti ada yang nggak jelas. Betul. Ya boleh kita gunakan sebagai alat bantu saja. Betul, biar nanti nggak bias gitu. Ya, Oke, aman ya? Lanjut aja. Berarti pakai yang tadi ya, yang AI-nya. Nanti kita bangun sini pas kirimnya nanti. Nah guys, memang betul, dalam dunia jurnalisme itu AI sangat membantu. Itu bisa kayak membuat draft berita, mentranskrip hasil wawancara, terus membuat riset awal, serta sampai ke tahap editing. Tapi guys, kita juga perlu ketahui bahwa AI itu tidak memiliki nilai empati, nilai moral, serta jiwa sosial dan juga rasa tanggung jawab selayaknya kita sebagai seorang manusia. Nah, benar. Penggunaan AI tanpa pengawasan dapat menimbulkan berbagai risiko etika penyiaran. Tanpa pengawasan, AI dapat menghasilkan berita yang tidak akurat, bias, bahkan berita hoaks, karena sumbernya tidak selalu jelas. Nah, jadi ketika wartawan tidak melakukan proses pengecekan ulang, hal tersebut dapat merugikan publik dan juga dapat mengurangi kredibilitas medianya.
Teman-teman, dalam kode etik jurnalistik, wartawan diwajibkan untuk mengedepankan akurasi, verifikasi, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Oleh karena itu, penggunaan AI tidak dapat menghapus kewajiban wartawan untuk memastikan kebenaran data dan keberimbangan berita. Sebagai wartawan, AI boleh digunakan dalam proses jurnalistik selama tetap berpegang pada etika penyiaran. AI tidak boleh menggantikan peran manusia dalam pengambilan keputusan editorial dan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Memang benar, AI dapat membantu kerja jurnalistik. Tetapi etika penyiaran harus tetap menjadi pedoman utama, Jurnalisme yang benar bukan hanya cepat, tetapi juga beretika dan bertanggung jawab.